Film menilai seorang anak laki-laki menemukan mesin permohonan aneh di taman bermain. Mesin itu tidak terhubung ke sumber listrik. Namun, mesin itu dapat berfungsi dengan baik. Anak laki-laki itu, dengan penasaran, memasukkan sebuah koin, lalu mengucapkan keinginannya, "Saya ingin menjadi seorang dewasa." Detik berikutnya, mesin permohonan itu tiba-tiba mengeluarkan sebuah kartu. Di atasnya tertulis permohonan Anda telah disetujui. Awalnya, George tidak percaya. Namun, keesokan harinya, dia menemukan, dia benar-benar telah menjadi seorang dewasa. Celananya terlalu kecil untuk dipakai. George hanya bisa mengenakan pakaian ayahnya. Dia melarikan diri saat ibunya tidak memperhatikan, ingin menemukan mesin permohonan kemarin untuk mengubah dirinya kembali. Namun, ketika dia tiba di taman bermain malam sebelumnya, dia menemukan bahwa semuanya di sini telah menghilang begitu saja. Dia merasa seolah-olah terkena kutukan. George tidak punya pilihan selain pulang. Dia ingin menjelaskan semuanya kepada ibunya. Dia melihat pria asing di depannya. Ibu sangat ketakutan dan sama sekali tidak percaya pada George. George dengan panik melepas celananya, ingin menunjukkan tanda di bokongnya kepada ibunya. Akibatnya, ibunya langsung mengambil pisau dapur dan mengejarnya. George tidak punya pilihan lain selain mencari teman baiknya, Billy. Awalnya, Billy sangat ketakutan oleh orang gila ini. Dia panik dan ingin melarikan diri. Untungnya, George segera menyanyikan kode rahasia mereka berdua. Dia berkata bahwa mereka akan selamanya menjadi teman baik. Es krim dan bisbol adalah favorit kami. Sahabatku tersayang, Billy akhirnya yakin bahwa pria berusia 30 tahun di depannya adalah temannya, George. Dia pulang dan mencuri pakaian ayahnya, dan berikan kepada George simpanan uang rahasianya. Malam itu, Billy mengatur George. Setelah menginap di sebuah hotel tua, dia pulang ke rumah. George, yang pernah bermalam di luar rumah, merasakan kepanikan dan kebingungan yang besar melanda hati. Dia tidak bisa menahan diri untuk meringkuk di tempat tidur, sambil berteriak meminta ibunya. Ternyata dunia orang dewasa begitu sulit. Keesokan harinya, Billy sekali lagi melarikan diri untuk bertemu George. Mereka bertanya ke sana kemari tentang keberadaan mesin permohonan. Namun setelah mencari selama beberapa hari, mereka tidak mendapatkan apa-apa. Dengan cepat, uang yang mereka miliki habis. George harus mencari pekerjaan untuk menghidupi dirinya sendiri. Billy membawanya ke perusahaan mainan untuk wawancara. Mereka memalsukan gelar tinggi dan pengalaman kerja yang kaya. Pewawancara tidak berbicara lama sebelum memberitahu George untuk datang bekerja keesokan harinya. George yang bekerja di hari pertama sangat antusias. Namun, rekan kerjanya di sampingnya mengingatkannya untuk bekerja lebih lambat. Bermalas-malasan adalah hal yang biasa di tempat kerja. Ini adalah pertama kalinya George merasakannya. Dari dunia orang C, ada aturan tersembunyi. Namun, dia tetap dengan semangat dan serius dalam menjalani pekerjaan ini. Sementara itu, agar tidak membuat ibunya khawatir, George berpura-pura menjadi penculik dan menelpon ibunya. Mengatakan padanya bahwa dia baik-baik saja dan meminta agar tidak khawatir. Tak lama kemudian, George segera menerima gaji magangnya. 187. Ini adalah jumlah yang sangat besar bagi George yang baru berusia 13 tahun. Ini benar-benar merupakan jumlah yang besar. Dia, dengan gembira, memanggil Billy dan berlari ke jalan untuk berbelanja. Tidak hanya hamburger yang bisa dimakan sepuasnya, tapi juga membeli mainan yang sudah lama mereka sukai. Saat ini, George akhirnya merasakan kebahagiaan yang dimiliki orang dewasa. Pada hari itu, George pergi sendirian ke toko mainan milik perusahaan. Tak lama kemudian, dia tertarik dengan beragam mainan yang menarik perhatian. Maka, dia pun melepaskan sifat alaminya, jauhkan diri darinya. Saat George berpura-pura tertembak oleh pistol mainan, jatuh ke tanah, dan terus bergetar. Seorang pria yang akan mengubah hidupnya muncul. Apakah kamu karyawan perusahaan saya? Tamu itu tak lain adalah Old B dari perusahaan George. B tua melihat bahwa George sangat menyukai mainan. Dia pun bertanya tentang pendapatnya mengenai mainan-mainan ini. George kemudian mengungkapkan perasaannya yang sebenarnya. Bos lama sangat memuji dia setelah mendengar itu. Saat itu George melihat piano elektronik besar di lantai. Dia pun melompat dan mulai bermain dengan gembira. Awalnya bos merasa sedikit canggung. Namun segera dia terbangun kembali semangat kanak-kanaknya oleh George. Keduanya dengan harmonis menyelesaikan sebuah lagu. Hal ini juga membuat Old B menyadari kemampuan George. Keesokan harinya, dia langsung dipromosikan menjadi wakil presiden perusahaan. Tidak hanya itu, dia juga diberikan kantor yang sangat besar. Bahkan dilengkapi dengan sekretaris pribadi. Pekerjaan sehari-harinya adalah bermain dengan berbagai mainan dan memberikan masukan. Pada hari itu saat rapat perusahaan, presiden perusahaan sedang menjelaskan dengan penuh semangat robot konstruksi yang baru saja dikembangkan sendiri. Namun saat itu George mengangkat tangan untuk bertanya. Saya tidak mengerti. Sebenarnya apa yang tidak dimengerti? Mainan ini mengubah bangunan menjadi robot? Sangat benar. Apa serunya itu? Presiden merasa George mengganggu acara. Jadi dia sengaja bertanya apa ide bagus yang dia miliki. Apakah mungkin robot berubah menjadi serangga? Misalnya serangga prasejarah dengan penjepit besar, yang bisa menjepit mobil dan menghancurkan mobil itu. Robot serangga yang berubah bentuk. Ide ini sangat keren. Orang-orang di tempat itu sangat mengakui kemampuan George. Gaji wakil presiden
membuat George bisa menyewa rumah yang sangat besar. Dia mengubah rumah itu menjadi taman bermain keluarga. Setiap hari dia bermain sangat senang dengan Billy. Pada hari itu ada pertemuan perusahaan, semua orang berpakaian sangat formal. Hanya George yang mengenakan jas putih yang mencolok. Tak disangka, bos justru memandangnya dengan cara yang berbeda. Bahkan, sekretaris presiden yang cantik pun memperhatikan George. Dia dengan sengaja mendekat untuk mengajak George jalan-jalan. George dengan senang hati setuju. Aku mengira ini akan menjadi kencan yang romantis. Namun George langsung masuk mobil dan mulai menekan tombol di mana-mana. Seperti anak kecil yang belum pernah melihat dunia, ketika Susan mengantar George sampai depan pintu rumahnya, dia dengan berani mengatakan, ingin menginap. George malah setuju. Boleh, tapi saya harus di atas. Tak disangka, George terlihat serius di permukaan. Namun di dalam hatinya, dia tetap liar. Tapi ketika masuk ke rumah George, Susan tercengang. Ini sama sekali tidak terlihat seperti tempat tinggal orang dewasa. Mainan di mana-mana. George mengajak Susan untuk mencoba trampolin. Susan secara naluriah ingin menolak, namun akhirnya mereka bermain permainan ular tangga. Saat malam untuk tidur, Susan berbaring di tempat tidur dengan sangat tegang. Namun, George langsung melompat ke atas. Ternyata ini yang dimaksud tidur di atas. Saat itu, George tiba-tiba memberikan cincin bercahaya malam. Semoga bisa menjaga Susan agar bermimpi indah. Setelah lama hidup di dunia orang dewasa yang materialistis, Susan tiba-tiba terharu oleh jiwa yang begitu murni ini. Hubungan dia dan George semakin dekat. Keduanya pergi bersama untuk naik roller coaster. Mulai menangani pekerjaan, perasaan juga semakin hangat seiring waktu yang dihabiskan bersama George. Si juri film juga semakin mirip orang dewasa. Dia sepertinya sudah akrab dengan segala hal di dunia orang dewasa. Hingga hari itu, Billy datang lagi. George sudah lama tidak menghubunginya. Billy dengan khawatir menanyakan kabar George. Namun George sedang sibuk menangani pekerjaan. Tidak ada waktu untuk memperhatikan Billy. Billy marah dan langsung memutuskan telepon. Dan dengan serius mengingatkan George, dia hanya seorang anak berusia 13 tahun. Kata-kata ini akhirnya menyadarkan George. Dia kembali ke sekolah, melihat teman-teman yang sedang berfoto bersama, melihat teman-teman di lapangan baseball. Dia tiba-tiba menyadari, kehidupan yang dulu sepertinya semakin jauh darinya, dan semua ini sudah saatnya untuk diakhiri. Saat ini, satu-satunya yang membuat George khawatir adalah Susan. Dia menemui Susan dan memutuskan untuk jujur tentang semuanya. Sebelum aku mengenalmu, aku adalah seorang siswa SD yang suka bermain baseball. Aku sangat merindukan keluargaku. Aku mau pulang, Susan. Astaga, kamu sudah menikah? Tidak. Aku sudah tahu semua ini hanyalah ilusi. Susan, aku tidak menikah. Aku masih anak-anak. Namun, Susan sama sekali tidak bisa menerima kenyataan yang konyol ini. Dia merasa George mengatakan itu hanya untuk menyingkirkannya. Namun, dia segera menyadari ada yang tidak beres. Karena dia benar-benar menemukan kartu permohonan di dompet George, dia menemukan kartu permohonan yang berhasil, dan banyak perilaku George juga semakin mirip dengan anak kecil. Apakah semua ini benar-benar terjadi? Sementara itu, Billy sedang menelpon ke sana kemari untuk membantu George mencari mesin permohonan. Dan akhirnya, dia menemukannya. Ketika dia memberitahu George tentang berita ini, George masih ragu sejenak. Karena, dia masih memiliki satu hal penting yang belum diselesaikan, yaitu mempresentasikan rencana mainan barunya. Di rapat presiden sengaja menyulitkan George. Untungnya, Susan segera muncul untuk membantu. Dia juga membantu George menjelaskan konsep rencana ini, yaitu membiarkan anak-anak mengendalikan bentuk mainan sendiri. George tiba-tiba menyadari sesuatu. Sudah saatnya dia membuat pilihannya sendiri. George segera berlari keluar dari ruang rapat. Dia sudah tidak sabar ingin pulang. Melihat itu, Susan juga mengejarnya. Saat itu, George sudah menemukan mesin permohonan lama itu. Dia tanpa ragu memasukkan koin. Saya berharap bisa kembali menjadi anak-anak. Saat itu, Susan juga mengejarnya. Dia akhirnya percaya pada kata-kata George. Tapi dia tidak ingin mengakhiri semuanya seperti ini. Saat itu, mesin permohonan mengeluarkan sebuah kartu. Keinginan George berhasil. Dalam waktu dekat, dia akan menjadi seorang anak kecil. Meskipun hatinya sangat berat, namun identitas keduanya menentukan mereka pasti akan menempuh jalan hidup yang berbeda. Kembali ke kehidupan yang menjadi miliknya. Mungkin ketika George benar-benar menjadi seorang dewasa, maka mereka akan bertemu kembali dengan cara yang lebih baik. Akhirnya George kembali menjadi sosok berusia 13 tahun. Dia dengan gembira berlari masuk ke rumah. Melanjutkan masa kanak-kanak yang belum selesai. Saat kecil selalu berharap untuk dewasa. Setelah dewasa baru menyadari, masa kanak-kanak tidak akan pernah kembali. Setiap pengalaman dalam hidup, bagi kita semua adalah harta yang berharga. Tanpa sadar, kita telah tumbuh menjadi orang dewasa yang terburu-buru. Namun, saat terburu-buru, ingatlah untuk melihat ke belakang. Jangan sampai kehilangan harapan dan impian saat berusia 13 tahun. Semoga kita semua bisa tumbuh dengan baik. Melangkah dengan mantap menyelesaikan setiap perjalanan hidup.